Auditornya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Oh, dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Boyolali. Cek bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon ke sana. Pak Rismon ke sana. Ya, coba aja, jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya kalau sudah beliau. Nah, makin lengkap deh kebohongan kelompok ini. Bareskrim mengatakan bahwa Pak Mulyono ini keluar KKN pada tahun 83. Sedangkan Pak Mulyono sendiri mengakui bahwa dirinya KKN itu awal 85, kalau tidak salah ya apa yang dikatakan tadi. Nah, kemudian saya merasa bahwa semakin Pak Mulyono ngibul, maka muka Pak Mulyono semakin bengkak. Apakah ini perasaan mimin saja atau gimana? Tolong sahabat-sahabat berkomentar. Jangan sampai kita mempunyai perasaan yang sama. Bahwa semakin kesini Pak Mulyono semakin memprihatinkan dan mukanya semakin buruk. Aduh, mengerikan. Kata netizen, ini adalah asap akibat ngibulin rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar dari seorang mama yang berasal dari Solo, satu kampungnya Jokowi, mengenai persoalan apa yang menjadi pernyataan Bareskrim dan juga Pak Mulyono ini saling bertolak belakang. Semakin kesini semakin terlihat kebohongannya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Auditornya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Kamu dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon ke sana. Ya, coba aja, jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya. Bareskrim bilang KKN Jokowi tahun 1983 di Wonosegoro, Boyolali. Terus giliran Jokowi diwawancarai oleh wartawan, dia mengklarifikasi bahwa KKN-nya di Wonosegoro di awal tahun 1985. Iya, Pak? Antara Bareskrim yang sudah mati-matian membuat klarifikasi, membuat statement dan menyatakan ijazah Anda asli dengan bukti fotokopi ijazah diupload dengan layar gede di belakang Bareskrim saat konferensi pers. Bareskrim sudah bilang rintik membaca teks yang sudah dibuat bersama-sama dengan briefing yang otentik. Akhirnya Anda jeblos bilang bahwa KKN tahun 1985. Ini gimana? Antara Bareskrim dengan Baginda Raja, omongannya kok berputar arah. Baginda Raja sen kiri, terus Bareskrim sen kanan. Ketemunya di mana? Jangan-jangan sekarang Bareskrim stres, Pak, dengar pernyataan Anda barusan. Jancuk, tiwas tak belani ngomong KKN yang Wonosegoro tahun 1983 saiki omong dhewe nek KKN awal tahun 1985 mutjar kowe. Kemarin yang bikin laporan Bareskrim siapa?
Kan bapak sendiri katanya yang bawa ijazahnya ke kantor polisi, ya toh? Berarti kan sesuai laporan nih. Kalau kita ke kantor polisi kan laporannya apa ditulis. Sekarang bilang KKN-nya tahun 1985, awal tahun 1985. Lah terus piye? Sing dipercaya Bareskrim apa Joko Widodo yang sekarang mendapatkan gelar baru seorang nabi? Di para pemuja pendukung mana? Harus percaya siapa? Sekarang gini ya, kenapa di setiap VT ada nih Pak Taufik dan juga Pak Rismon yang lagi jalan-jalan ke Wonosegoro, termasuk saya kemarin sebenarnya ke Wonosegoro tapi rata upload. Tunggu nanti VT selanjutnya itu bukan ngecek sih sebenarnya, karena Pak Rismon dari Solo, dia sekalian mampir ke Wonosegoro karena deket kan Solo sama Boyolali. Lah, kok para pemuja, para peternakan ini bilang kalau ya maklum lah orang nggak ada kerjaan sampai dibela-belain nyelidiki sampai Wonosegoro. Nggak ada yang nggak punya pekerjaan, semua punya pekerjaan. Kalaupun tidak punya pekerjaan bukan berarti kita ngelengke sebatas jalan-jalan tok gitu. Dan gini ya, orang-orang cerdas ini bukan bicaranya itu seperti kalian-kalian para pemujanya Jokowi sebenarnya. Bukan saya membela loh ya. Kita pengen tahu desa ataupun tempat di mana Jokowi ini KKN karena ya ini tadi omongannya dewe pelintat-pelintut antara tahun 83 di postingan di foto bla 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 prokernya 10 program PKK atau apa yang katanya fotonya itu ya. Terus sekarang bilang awal tahun 85 KKN-nya. Semakin banyak omongan, semakin rakyat ataupun orang ini kan jadi penasaran. Nah, antara Solo dan Boyolali, Klaten Boyolali, Jogja Boyolali kan deket. Dan Jokowi sendiri silakan datang ngecek. Ya sudah, apa salahnya? Kenapa kalian yang kepanasan? Giliran ada orang yang main ke Wonosegoro. Lah emang kalau ke Wonosegoro ngecek betul nggak dia KKN di situ? Masih inget nggak tahun 83 atau tahun 85 itu seorang Jokowi KKN di sana dan menjadi presiden kemarin 10 tahun? Mereka tahu nggak? Inget nggak? Ya mungkin orang-orangnya dulu ada yang sudah meninggal atau sekarang sepuh. Yang namanya orang, kedatangan seseorang dari tahun 83, dari tahun 85 sampai sekarang 2025 udah berapa tahun? Ingat nggak kalian? Siapa-siapa saja, mahasiswa mana saja yang datang ke desa kalian? Saya mau tanya, jeda waktunya, kurun waktunya dari 83 ke 2025, dari 85 ke 2025, berapa tahun? Ada yang ingat nggak? Itu saja yang saya mau berkomentar gitu loh. Terus para pemujanya peternakan Mulyono, kalian kepanasan sendiri ada orang datang ke Wonosegoro kenapa? Lah di Wonosegoro ini bebas kok. Orang mau bertamu, orang mau mencari data, orang mau silaturahmi, nggak ada larangannya gitu loh. Terus orang itu mau bekerja, orang itu mau pengangguran, orang itu nggak ada pekerjaan, dia datang nggak merepotkan kalian, dia datang pakai biaya dia sendiri. Salahnya di mana? Kalian pun sebagai peternakan harusnya cerdas, datang ke sana, membuktikan bahwasanya antara pihak Roy Suryo, Dr. Rismon aja datang ke sana. Aku sebagai pemujanya, aku sebagai tameng utamanya Jokowi, aku pun harus ke sana. Ngecek juga, bener nggak apa yang dikatakan junjunganku ini? Junjunganku pernah melakukan studi, melakukan riset, melakukan project, melakukan proker di desa, di kecamatan Wonosegoro. Itu kalau Basiro tak cerdas, jangan cuma bilang, ih Dr. Rismon nggak ada kerjaan banget, kesana ngapain? Orang nggak ada kerjaan kesana ngapain? Barisan sakit hati ke Wonosegoro ngapain? Pengangguran ngapain kesana? Otak cemen.